Selamat siang para rohaniwan yang saya hormati, para bapak serta tocit sekalian yang terkasih, terimalah salam seiman. Hanya dalam kebajikan wang tien berkenan, wai tetung tien sancai. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat tien. Atas perkenannya jualah kita diperkenankan berkumpul di litang suci ini untuk melaksanakan ibadah. Semoga berkenan kepada tien, nabi juga para sinbeng, senantiasa diturunkan ridho rahmatnya kepada kita sekalian. Sancai. Para bapak ibu dan tocin sekalian yang terkasih, apa kabarnya? Luar biasa, siatian sen sancai. Kalau di Depok ini ya, saya perhatikan kalau kong dia genta kebajikan penuh itu nggak aneh. Tapi kalau ini sepi itu aneh. Benar ya? Betul, luar biasa. Kenapa? Depok ini punya satu kekuatan yang sangat besar yang telah diturunkan kepada para leluhur kita. Lihat aja, para rohaniwan kita begitu aktif ya, mengembangkan jalan kebajikan, sehingga berkembanglah di Makin Depok ini. Sangat luar biasa. Hidup Makin Depok. Hidup. Tocin sekalian yang terkasih, saya pun pernah dengar satu cerita sebenarnya. Cerita dulu sebelum khotbah. Tapi ini sangat tertarik buat saya. Ketika saya sedang berjalan, kemudian saya berhenti, saya mendengar satu khotbah dari ya jelas agama lain lah. Nggak mungkin agama kita teriak-teriakan gitu. Benar sekali bahwa ada yang namanya kita ini sehat jasmani tetapi kurang sehat rohaninya. Ada yang sehat rohaninya tetapi kurang sehat jasmaninya. Ada yang kurang sehat jasmani dan rohaninya. Ini berbahaya nih. Ini sangat berbahaya. Dan ada pula yang sehat jasmani dan rohaninya. Kira-kira pernah kepikir nggak sama kita? Orang sehat jasmani tidak sehat rohaninya. Sehat rohani tapi tidak sehat jasmani. Saya berpikir, akhirnya saya juga nemuin jawabannya. Sebenarnya keseimbangan di dalam diri kita yang kurang tepat. Misalnya pada saat ini kan kita sedang ibadah nih. Kita tahu ibadah gitu ya, harusnya kita sama-sama berkumpul, ibadah seminggu sekali lah 2 jam gitu kan. Kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak kan boleh kita kumpul. Ini menyehatkan rohani kita, menyeimbangkan antara jasmani dan rohani kita. Tidak melulu tentang duniawi kalau kata orang lain mah. Duniawi mulu yang dipikirin, rohani juga harus dipikirin. Ini harus seimbang. Karena orang-orang yang seperti ini yang sifatnya rohaninya kurang terarah ini emosinya sangat tinggi dan biasanya mau menang sendiri. Itu saya suka pelajari gitu ya, bukan dari orang lain. Mungkin saya salah tapi ya itu. Atau kebalikannya, rohaninya melulu, jasmaninya kurang. Ini juga kurang bijaksana. Cenderung orang ini pendiam dan sangat berbahaya kalau menurut saya. Kalau orang nggak sehat jasmani dan rohaninya ini parah ini. Kerja kagak mau, sembahyang nggak mau, gitu kan? Maunya dibawa kemana kan itu? Ini sangat berbahaya. Tetapi beda dengan tocin sekalian yang hadir pada saat ini. Jasmani rohaninya sehat, kantongnya juga sehat. Mudah-mudahan. Sancai. Tocin sekalian terkasih. Saya juga pernah dengar bahwa orang yang senantiasa menjaga jasmani dan rohaninya itu panjang usia, rezekinya berlimpah dan berkah selalu. Kita bisa lihat di sini lah, saya tidak cerita orang-orangnya seperti apa. Jelas rohaniwan, pekerja-pekerja berat. Mereka lah salah satu contoh dari kita semua. Jadi teladan kita gitu ya. Tocin sekalian yang terkasih, pada kali ini saya akan sama-sama belajar menguraikan tentang keimanan. Salah satunya yang keempat. Yang keempat apa tadi?
Sadar adanya nyawa dan sadar adanya nyawa dan roh. Mengapa umat Konghucu itu mempelajari ini? Mengerti ini, menghormati ini, dan menghayati ini. Nyawa dan roh. Memang jarang sekali orang bicarakan tentang ini ya, nyawa dan roh. Karena memang agak tinggi tingkatannya. Hanya orang-orang yang tertentu yang sering mau belajar tentang ini. Bahwa kita sebagai manusia juga harus sadar. Harus menjaga nyawa dan roh, karena pada satu saat ketika nanti roh yang diberikan Tuhan kepada kita ataupun badan kita yang hidup karena hasil bumi ini akan kembali kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menyadari ini supaya kita bisa mengontrol daripada kehidupan jasmani dan rohani kita. Di dalam agama kita itu pernah saya baca dari satu sese ya, saya juga lupa siapa sesenya. Ada tingkatan pembelajaran di dalam agama kita. Yang pertama ada Li Shui. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mau belajar tentang kitab-kitab, orang-orang yang mau belajar tentang sejarah, orang-orang yang mau belajar tentang persembayangan. Li Shui ini adalah dasar. Kalau kata Pak Bingma mungkin baru masuk pintu gerbang Nabi. Ini namanya Li Shui. Selanjutnya lebih satu tingkatan lagi apa yang disebut dengan Xin Shui. Xin Shui ini memahami ajaran yang tadi, kemudian mempraktekkan dan mengamalkannya. Tingkatnya lebih tinggi. Xin, hati. Shui itu belajar. Jadi banyak mengamalkan ajaran daripada agama ini. Dan yang lebih tinggi tingkatannya adalah Shen Shui. Shen Shui ini orang yang lebih tinggi tingkatannya daripada Li Shui, Xin Shui, karena dia selain itu mempelajari apa yang namanya nyawa dan roh. Hanya orang-orang tertentu, saya bilang, yang sudah mau belajar tentang ini. Tingkatannya juga udah sangat jauh daripada kita. Kita mungkin masih di Li Shui, artinya kita baru belajar membaca kitab-kitab, belajarin ajaran agamanya. Sedikit kita sudah mulai mengamalkan, misalnya memberikan rezeki ke tempat ibadah, memberikan rezeki kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini adalah Xin Shui. Dan pemahaman Shen Shui itu sendiri yang berhubungan dan roh adalah orang-orang yang punya tingkatan lebih tinggi daripada ini. Tiga hal ini menjadi dasar pedoman belajar buat kita. Nah, Tocin sekalian yang terkasih, kenapa kita menghormati adanya nyawa dan roh? Tadi saya bilang suatu saat kita akan kembali ke haribaan Tian Tuhan Yang Maha Esa. Benar nggak? Selamanya nggak kita hidup? Enggak, selamanya kita hidup. Jelas di dalam kitab I Ching juga dikatakan bahwa Maha Besar Tian Halik Semesta Alam berlaksa benda bermula daripadanya dan satu saat semuanya akan kembali kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa. Kalau mendengar ayat ini, kita sering dengar nggak? Maha Besar Tian Halik Semesta Alam berlaksa benda bermula daripadanya dan semuanya akan kembali kepada Tuhan. Suka dengar nggak? Dengar ya. Coba ada. Kalau saya sering ngedengerin ini ketika Pak C.C. Eka Wijaya mengadakan khotbah di tepat. Berarti sudah memahami semuanya. Itu benar sangat luar biasa. Yang kedua adalah Cuhe pernah berkata juga bahwa mati dan hidup itu adalah firman. Ketetapan yang tidak bisa dirubah-rubah karena ini ketetapan Tuhan. Seorang meninggal dunia itu kalau dari agama lain katanya sudah ada perjanjian ketika dia masih ada di ruang di apa ini di perut ibu itu. Apa ya? Ketika masih di rahim.
bukan rahim. Itu sudah ditetapkan katanya, ya kan? Pada saat usia 4 bulan itu dihembuskan rohnya, kemudian di situ dijalin katanya yang namanya perjanjian antara mati dan hidup, antara senang dan tidak senang, dan lain-lain. Di agama kita saya belum pernah mendapatkan seperti itu. Tapi memang benar yang namanya roh namanya punya satu ci atau kekuatan yang tidak bisa dielakkan lagi. Juga di dalam kitab Leki dikatakan ketika Caiwo bertanya kepada Nabi Kongcu tentang nyawa dan roh, ini juga sering diutarakan bahwa ki semangat itu adalah perwujudan daripada sen roh insani, sedangkan po badan jasad itu adalah perwujudan daripada nyawa insani. Satu ketika roh dan nyawa itu akan kembali kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa, ini yang bersifat roh, dan yang bersifat nyawa itu akan kembali kepada bumi. Semua yang dilahirkan akan mengalami kematian. Dikatakan yang berpulang nyawanya kepada tanah, rohnya akan berpulang naik kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa bersama asap dupa dan harumnya dupa yang semerbak, cerah gilang gemilang kehadiran Tien Tuhan Yang Maha Esa. Ini penting sekali kita pelajari karena memang selama ini kita tidak pernah banyak sekali mendengar tentang pembelajaran roh dan nyawa. Saya sendiri belajar ini juga agak rumit, agak susah karena memang belajar sendiri gitu, gak ada guru. Sebenarnya bukan gak ada gurunya, saya nggak mau nanya gitu, benar sih segitu banyak, wansa kita juga banyak. Kenapa manusia itu dihadirkan ke atas dunia ini? Tocin sekalian yang terkasih. Kenapa manusia itu dihadirkan di atas dunia ini? Ada satu tujuan Tuhan ketika manusia itu dihadirkan di atas dunia ini. Di dalam kitab Siking sudah tertulis bahwa ada yang dijadikan raja, ada juga yang dijadikan guru. Semuanya ini adalah untuk mengembangkan, membantu pekerjaan Tuhan di atas dunia ini, memberikan segenap keharmonisan kepada segenap umat manusia. Artinya bukan hanya umat Konghucu aja, kepada umat manusia di atas dunia ini. Ini sangat luar biasa ayat ini, bahwa seperti Nabi Konghucu dihadirkan di atas dunia ini adalah untuk Nabi Konghucu sudah jelas ketika lahir adalah raja sebagai raja tanpa mahkota. Raja. Dan Nabi Konghucu juga sebagai guru agung sepanjang masa. Begitupun kita sebagai insan manusia ini adalah seperti itu. Karena kita tingkatannya di bawah, kita adalah sebagai pembantu Tien Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu berusaha mengajarkan atau memberikan pengetahuan kebaikan kepada sesama umat manusia ini untuk menjaga keharmonisan yang ada di atas dunia ini. Kepada manusia itu sendiri ataupun kepada makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk kepada alam ini. Kita harus menjaganya. Nah, inilah teman-teman sekalian bahwa pentingnya kita juga belajar masalah roh dan nyawa itu, karena satu keputusan akan terjadi kepada kita di dalam kehidupan kita itu sendiri. Tocin saya pernah membaca dari satu filsuf agama Konghucu yang bernama Sun Ci atau Sun Huang. Dia hidup sekitar 313 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 238 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa api dan air itu punya ki atau semangat. Tumbuhan dan rumput itu punya kehidupan. Hewan dan unggas-unggas itu punya kehidupan, juga punya perasaan. Sedangkan manusia lengkap. Di dalamnya ada ki atau semangat, punya perasaan, punya daya hidup, daya juang, dan lebih manusia adalah tahu akan kebenaran. Terlebih lagi manusia ini
diberikan sesuatu sangat luar biasa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berupa sing watak sejati. Sing watak sejati yang terlindung di dalam diri kita, yang tidak pernah hancur, sifatnya bersih, suci. Diberikan lagi akal dan pikiran untuk membangun dunia ini, menguasai bumi ini. Itulah manusia. Satu cerita lagi saya pernah mendengar, ketika ada malaikat bertanya kepada Tuhan. Saya juga nggak tahu yang namanya malaikat seperti apa. Kalau Tuhan saya tahu. Tapi malaikat adalah orang dipilih Tuhan untuk mendampinginya, membantu pekerjaan Tuhan. Malaikat berkata kepada Tuhan, Tuhanku, kenapa engkau jadikan manusia sebagai penghuni bumi yang menguasai daripada alam semesta ini, bisa menjadi raja di atas bumi ini, mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa yang diturunkan Tuhan sebagai akal dan pikiran membangun bumi ini, sehingga kolong langit ini begitu mempesonanya. Kenapa bukan para malaikat gitu, yang senantiasa sujud hormat, tidak pernah melawan daripada perintah Tuhan, mengerti akan firman-firman-Nya, kenapa tidak menguasai bumi ini? Sederhana jawab Tuhan. Hai malaikat, sesungguhnya apa yang kamu tahu tentang manusia, ada yang kamu tidak ketahui tentang manusia. Itu ya, luar biasa ya. Tuhan begitu sayang kepada kita sebagai umat manusia. Pernahkah kita terpikirkan tentang hal ini? Bahkan untuk sujud syukur di rumah aja, yang pagi dan sore aja agak berat. Agak berat. Apalagi untuk mengamalkan ajaran agama yang begitu luas. Bersyukur aja setiap hari, ini berkatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah Tuhan marah ya setelah manusia membangun begitu hebatnya dunia ini, kemudian dihancurkan oleh manusia itu sendiri? Tuhan marah kepada manusia? Enggak. Contohnya di sekarang nih yang lagi perang nih. Di mana itu? Palestina, Israel dan Palestina, Rusia dan Ukraina. Sudah dibangun bagus-bagus, kotanya ditata rapi, akhirnya dihancurkan oleh manusia itu sendiri. Karena apa? Karena keserakahan manusia itu sendiri, keinginan menguasai, nafsu yang tidak bisa dikendalikan, emosi tingkat tinggi, sehingga terjadilah kehancuran di bumi ini sebelah sana. Bukan hanya itu aja, kemarin juga Once Mulia dibilang, rasa bakti sekarang itu udah sangat miris sekali. Terjadinya pembunuhan antara ayah dan orang tua, antara anak dan saudara, kawan dan sahabat kan. Karena emosi yang tidak dikontrol ini. Tadi saya bilang antara kehidupan jasmani rohaninya itu tidak harmonis. Tidak harmonis. Maka terjadi hal-hal seperti ini gitu kan. Kenapa? Satu yang kita kurang pahami adalah kita punya agama. Kita punya yang mendidik tentang agama. Tapi kita kurang belajar masalah syu'ur. Masalah agama itu sendiri. Tuhan itu sangat cinta dan sayang kepada manusia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Tocin sekalian yang terkasih, kita sebagai umat Konghucu ini sebenarnya sangat bangga. Buat saya, agama Konghucu ini adalah agama yang sangat sederhana menurut saya. Mempunyai kekuatan yang sangat dalam, terselubung
Yang kalau kita tidak mau gali, kita tidak mau belajar, kita tidak akan mengerti. Coba, Tocin, dalam pengakuan iman kita, pernahkah ketika kita mengakui agama Konghucu sebagai pengakuan iman kita, kita dijadikan ketika kita meninggal dunia mendapatkan surga atau neraka? Mungkin di agama lain, saya pernah ditawarin, kalau lu ikut gua, ntar lu mati lu masuk surga, kan gitu. Bener ya? Pernah dengar nggak? Saya dulu sering banget, apalagi waktu saya masih kecil itu, selalu didoktrin seperti itu. Seperti itu. Coba pengakuan iman kita sangat sederhana ini. Di dalam Tiongyong Baputama, ini pengakuan iman kita. Tiongyong Baputama, firman Tien Tuhan itulah dinamai watak sejati, berbuat mengikuti watak sejati itulah dinamai. Bimbingannya adalah agama. Kalau kita melihat ini, kita tidak dijanjikan ketika seorang meninggal dunia itu masuk surga atau neraka atau petian atau tidak petian. Tetapi seseorang masuk surga dan neraka, jadi petian atau tidak petian itu ditetapkan oleh diri kita sendiri. Percaya nggak? Diri kita yang membentuknya sendiri, tidak bisa dari orang lain. Agamanya mengarahkan. Kalau kita tidak mengikuti ajarannya, kita juga melenceng. Berbuat bajik sehingga berkenan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itulah satu-satunya cara kita ketika kita kembali ke Aribantian. Itu modal itu yang kita bawa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berlaku bajik dengan cara apa ini? Tadi belajar mengikuti bimbingan agama, kemudian diterapkannya untuk kita mencari iman kita sendiri, iman yang ada di dalam diri kita untuk menempuh jalan suci, sehingga pada satu saat kita mengerti akan firman Tien, ngapa kamu hidup di atas dunia ini, untuk apa kamu di atas dunia ini. Itu yang penting. Luar biasa agama kita ini, sederhana tapi sangat dalam. Pelajaran yang kalau kita tidak menggalinya, kita akan gak dapat apa-apa selama hidup kita. Coba kita lihat di dalam Taihak bab utama ayat 1. Mengembilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat dan berpenti pada puncak kebaikan. Saya katakan hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan, dan milikilah itu satu-satunya. Di dalam Siking tertulis, bukan Tuhan itu memihak kepada aku, tetapi Tuhan berkenan kepada yang satu, yaitu kebajikan. Mengasihi rakyat bukan artinya kita jor-joran memberikan pada rakyat, tidak. Pada saat saudara-saudara kita membutuhkan, teman-teman kita membutuhkan, apa yang kita mampu berikan sedikit. Tingkatan kita baru sampai segini, ya lakukan ini gitu. Tidak besar ini. Rumah ibadah sedikit, rumah ibadah perlu bantuan kita, berikan apa yang kita mau, tapi dengan catatan, dengan keikhlasan, tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridho Tuhan. Berhenti pada puncak baik. Apa yang dimaksud berhenti pada puncak baik? Berhenti pada puncak baik adalah mengoreksi diri kita sendiri, agar kita tahu kekurangan dan kemampuan kita, kelebihan kita. Ini harus kita koreksi ke dalam diri kita sendiri, sehingga pada satu saat kita tahu kesalahan kita, kita dapat memperbaiki, ya benar-benar memperbaikinya. Ini yang sangat sederhana, inilah mencapai puncaknya. 3 hal ini sebenarnya sering sekali ayat ini dikumandangkan, tapi kadang-kadang kita juga lupa tentang ini. Sederhana sekali. Tocin sekalian yang terkasih, apakah Tuhan tahu apa yang kita perbuat di atas dunia ini? Kalau saya tidak tahu apa yang diperbuat Tocin sekalian di rumah, saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya tidak tahu apa yang diperbuat anak-anak saya juga.
Tapi Tuhan tahu nggak? Sampai ke dalam lubang semut pun kita ngumpet. Ke dalam bunker yang paling besar pun, yang paling kuat pun, Tuhan akan tahu apa yang diperbuat kita. Kenapa? Tadi salah satunya adalah roh itu milik Tuhan. Yang di dalam roh itu terkandung benih-benih kebajikan. Saya katakan kepada istri saya bahwa roh ini adalah satu memori yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang ketika kita kembali kepada Tuhan tidak menuntut apa-apa. Karena roh itu kan kembali kepada Tuhan, menunjukkan apa yang telah terjadi yang kita buat di atas dunia ini. Kalau menurut pribadi saya. Jadi nggak perlu dikoreksi lagi. Atau tanya malaikat, apa yang kamu perbuat di atas dunia ini? Masih bertanya. Kalau Tuhan udah tidak. Karena roh itu bersifat suci, kuat, kekal, abadi selamanya, tidak akan hancur tanpa kehendaknya. Inilah bagian sekalian. Makanya kita di sini itu harus kita sama-sama kita belajar. Ketika saya juga menyampaikan ini juga harus belajar saya. Tidak dapat begini aja, saya juga harus belajar mau ngoreksi apakah ini benar apa enggak gitu. Apa yang saya sampaikan benar apa enggak, karena sangat berbahaya bila ini salah gitu. Itulah Tocin, Tuhan itu Maha Roh. Tadi dikatakan di dalam Tiong-Yong bab 15. Maha besarlah kebajikan kuisin Tuhan yang Maha Roh. Selanjutnya, dilihat tiada nampak, didengar tiada terang, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Yang ketiga, demikianlah menjadikan umat manusia ini di dunia membersihkan hati, berpuasa, mengenakan kain lengkap, bersujud bersembahyang kepadanya. Terasakan di kanan kiri kita. Di dalam kitab Sanjak tertulis kenyataan Tuhan itu adalah Maha Roh. Tidak dapat diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan. Dan yang terakhir, maka sungguh jelasnya sifat yang halus itu tidak dapat disembunyikan dari iman kita. Inilah Tocin sekalian yang terkasih. Sudah jelas di dalam Tiong-Yong bab 15 ini menjabarkan tentang kemahakuasaan Tuhan, kemahabesaran Tuhan, kemaharohan Tuhan. Tidak bisa lagi kita menghindar dari dirinya. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita itu pasti diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memahami ini tentunya kita juga akan senantiasa mengkoreksi diri. Harapannya adalah oh ternyata kemarin-kemarin ini saya masih kurang ya dalam hal ini gitu. Tanda petik ya, kebaikan. Oh ternyata saya masih kurang dalam hal ini. Masih kurang dalam hal ini. Oh ternyata kemarin kelebihan saya. Nyinyir kata orang. Suka membicarakan orang lain. Gitu ya. Ada yang sebenarnya nyinyir. Terus orang ini kenapa sering berbuat salah kalau menurut saya? Kita itu selalu banyak menilai orang gitu loh. Kita selalu banyak menilai orang. Oh dia begini, dia begini. Padahal belum tentu orang itu seperti itu. Ketika kita memperkirakan orang ini berbuat ini, dan itu tidak benar. Jadi jatuhnya fitnah, benar nggak? Mau difitnah? Yang fitnah senang. Yang difitnah nggak senang. Itu nggak bisa seperti itu. Nah ini kita kurangi sedikit demi sedikit. Mengurangi ini adalah menguatkan diri pada perbaikan diri. Makanya penting di dalam agama kita adanya introspeksi diri. Kalau di Bu Inggi katanya kaisin lu, ikuti. Jangan kayak Joseng Suito nggak mau ikut kaisin lu kata dia. Belum sampai ke situ ilmunya gitu kan. Tapi ini sangat baik loh, ikuti sesuatu yang baik itu harus kita pelajari. Inilah Tojin sedikit tentang roh dan nyawa yang tentunya akan menjadi satu kesadaran buat diri kita. Kenapa hal seperti ini pun dipelajari? Kenapa
Umat Konghucu ini memuliakan. Bahkan setiap habis kita bersembahyang doa pembukaan, ikrarnya disebutkan di situ. Jadi ada satu tujuan daripada pendahulu-pendahulu kita ketika merangkai kata-kata ini sudah benar-benar dipikirkan, sangat luar biasa. Kita sangat memuliakan apa yang telah diajarkan oleh kita. Nggak usah jauh-jauh kita belajar. Nggak usah sampai ke negeri Cina, ya nggak? Nggak ada modalnya gimana sampai ke negeri Cina. Kecuali kalau ada yang modalin, saya juga mau. Di sini aja udah ada. Gitu. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya. Taucin sekalian, maka dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan, muliakanlah ajaran Nabi, muliakanlah suri tauladan daripada para sinbeng, dan muliakanlah kebajikan para leluhur kita. Bersyukurlah kita di sini melalui kedua orang tua kita dihadirkan menjadi umat Konghucu. Tidak banyak tuntutan kalau kata orang-orang. Cuman kalau ada kematian kata ngerepotkan. Katanya gitu. Tergantung pada kitanya ya. Orang meninggal kasih babicin juga nggak dimakan. Yang makan akhirnya kita juga kan gitu. Padahal nggak perlu seperti itu. Yang penting ada rasa tulus dan hormat. Maka dikatakan di dalam kitab Siking, takut akan kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa memberi perlindungan sepanjang masa. Takut akan kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa, maka memberikan perlindungan sepanjang masa kepada kita sekalian. Sekarang kita takut nggak kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa? Tadi saya katakan, takut akan kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa, memberikan perlindungan sepanjang masa. Sebenarnya kita nggak perlu takut, tapi kita benar-benar kita menghormati apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik. Kita tumbuhkan hal-hal yang positif, energi positif yang ada dalam kita. Kalau saya sedikit berbicara tentang sen, roh. Roh itu mempunyai tingkatan-tingkatan seperti halnya manusia. Roh yang paling tinggi adalah vision, Tuhan yang Maha Roh. Mungkin kita juga punya semangat daripada Nabi Konghucu ketika kita hadir seperti ini. Para sinbeng, nya akan kita rasakan. Cuman permasalahannya, dapatkah kita merasakan itu semua? Maka satu hal, kalau kita ingin belajar merasakan kehadirannya, bersembayanglah dengan 4 hal, penuh iman, percaya, satya, dan sujud. Bersembahyanglah dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, tanpa mengharapkan segala sesuatu dari Tuhan. Tapi yang kita dapat, yang kita harapkan adalah ridho daripada Tuhan Yang Maha Esa. Taucin sekalian yang terkasih, inilah yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini berkenan. Senantiasa harapan saya adalah memicu kepada Taucin sekalian untuk sama-sama kita belajar, menggali potensi yang ada di dalam diri kita tentang agama Konghucu. Kalau kita masih belajar kurang tahu, tanyakan kepada para guru-guru kita yang hadir bersama. Sangat luar biasa. Dan akhirnya saya juga mohon maaf bila ada salah kata ataupun perilaku yang tidak berkenan. Dan akhirnya juga saya berdoa semua kiranya hadir pada saat ini diberikan kecemerlangan dari Tian Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dekat dengannya, orang yang senantiasa memuliakan yang mulia Cesang Pungce, orang yang senantiasa memuliakan ajaran para sinbeng, dan orang yang senantiasa menghormati dari para leluhur kita. Akhirnya kata, terimalah kembali salam seiman, hanya dalam kebajikan Tian berkenan, Wai Tetung Tian. Sancai.